Assalamualaikum kawan, mari kita belajar bersama. Oh ya, yang mau subscribe boleh loh, tapi kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi tolonglah di subscribe, biar kayak youtuber yang lain. Oke, sekarang kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan fungsi positif secara matematis. Pengertian nilai mutlak, setiap bilangan real yang ditulis dengan simbol mutlak. Jadi simbol mutlak itu adalah kurung tapi garis gitu. Ialah nilai positif dari nilai X dan min X. Jadi nilai mutlak itu artinya mau dia positif atau negatif, hasilnya tetap positif. Jadi lebih ke seperti jarak terhadap titik nol. Jadi nilai mutlak itu lebih ke jarak gitu. Oke, jadi gini, mutlak X itu bakalan berlaku sebagai X dan min X, di mana yang X itu otomatis lebih besar dari 0 dan min X itu adalah lebih kecil dari 0. Jadi nilai mutlak itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Jadi kayak jarak. Jadi kalau misalnya kita punya contoh, kita punya garis kartesiusnya seperti ini. Dengan kita punya jarak dia dan dia. Dari sini min 5, di sini min, dan di sini 5. Jadi kayak titik nolnya di sini nih. Kalau dari sini ke sini, itu jaraknya adalah 5. Dari sini ke sini, jaraknya juga 5. Gitu. Jadi mereka sama-sama punya jarak 5. Itulah nilai mutlak. Mau harganya. Mau nilainya min 5 atau nilainya 5, hasilnya tetap positif 5. Itulah nilai mutlak. Jadi kalau misalnya kita punya contoh sigma kan jadi mutlak 5 itu bernilai 5 atau negatif 5. Kalau mutlak min 7 itu juga sama. Dia bernilai 7 atau negatif 7. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak X sama dengan 5, berarti jawabannya adalah X sama dengan 5 untuk yang X lebih besar dari 0. Jadi yang positif. Atau X sama dengan negatif 5 untuk X kurang dari 0. Gitu. Insya Allah lebih bisa dipahami ya. Jadi kalau nilai mutlak itu adalah nilai yang positif. Atau bisa ditentukan sebagai jarak. Oke, kita contoh soal aja biar lebih paham. Ubahlah nilai mutlak berikut. Jadi ada soal 1, 2, 3, 4. Jadi kita coba ubah kayak tadi. Cuman dia agak ribet. Maksudnya lebih bervariabel lah. Oke, untuk yang nomor 1 berarti kita punya soal X min 2. Kita masuk pengertian yang tadi, kalau misalnya mutlak itu ada yang positif dan ada yang negatif. Di saat positif berarti dia otomatis X-nya lebih besar dari 0, dan di saat negatif otomatis X-nya lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Jadi kalau misalnya kita punya X min 2, berarti kita punya cabangnya X pada saat min 2-nya. Jadi X min 2 pada saat yang positif, jadi tidak diubah. Dan untuk yang negatifnya berarti kita punya minus dikali X min 2. Berarti minusnya kita kalikan ke pelangi, ke dalam maksudnya. Jadi kita punya min X, min ketemu min jadi plus 2. Nah, untuk batas ininya, untuk batas yang lebih besar atau lebih kecil dari 0, ini kan karena si X-nya ini kan nggak punya temen nih. Berarti otomatis bentuknya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0. Karena dia ada variabel lainnya di dalam fungsinya,
Berarti kita punya X min 2 sama dengan 0. Kita sama dengankan 0 dulu. Terus X-nya, si min 2-nya kita pindahkan ruasnya jadi sama dengan 2. Nah, ini untuk batasnya yang ada di sini. Berarti kita punya batas itu adalah X min 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 2 dan min X plus 2 untuk X lebih kecil atau sama dengan 2. Seperti itu. Insya Allah paham ya. Oke, untuk yang nomor 2. Berarti saya punya 2X min 10. Sama konsepnya, kita bagi 2 dulu untuk yang positif. Kita punya 2X min 10. Untuk yang negatif, kita punya minus dikali 2X min 10. Berarti bentuknya jadi min 2X plus 10. Jadi minusnya dikalikan dalam. Nah, untuk nyari batasnya, berarti kita punya 2X min 10 sama dengan 0. Min 10-nya dipindahkan jadi positif. Berarti kita punya 2X sama dengan 10. X-nya berarti kita punya sama dengan 5. Jadi kayak 10 bagi 2, 5. Oke, berarti kita punya batasnya adalah untuk yang 2X min 10, batasnya itu X lebih besar sama dengan 5. Dan untuk yang min 2X plus 10 itu batasnya adalah X sama dengan X lebih kecil dari 5. Oke, untuk yang nomor 3 nih agak ribet, coba dipahami dengan seksama. Oke, kita punya 2X min 10 ditambah X min 2. Ini berarti kita punya soalnya adalah ini. Nah, ini kita cari batasnya dulu satu-satu. Kebetulan soalnya sama nih, sama yang ini, biar nggak kalian ribet cari 2 kali. Kebetulan soalnya sama, berarti kita bisa punya batasnya. Nah, ini kita cari garis bilangannya dulu, biar lebih mudah. Karena kita udah punya batasnya, jadi langsung kita cari garis bilangannya aja. Kita punya 2 sama 5, berarti kita tulis di sini 2 sama 5. Oke, berarti untuk yang barisan di sini, untuk yang barisan ini X lebih kecil dari 2 karena daerahnya ada di sini. Nah, untuk yang ini itu adalah X-nya antara 2 sampai 5, gitu kan ya, antara 2 sampai 5. Untuk yang ini berarti kita punya X-nya yang lebih besar dari 5. Jadi kita punya 3 bagian, kita kerjain satu-satu dulu. Jadi kita cari yang pertama. Untuk yang pertama kita punya yang X. Kita cari yang pertama. Untuk yang pertama kita punya X lebih kecil dari atau sama dengan 2. Untuk daerah sini berarti kita punya si dia dan dia. Kenapa ini diikutkan? Karena kalau dia kan lebih kecil dari 5 nih, padahal. Tapi kan kalau lebih kecil dari 5 kan ikut kan, daerahnya ke sini juga kan. Berarti kayak gini. Karena dia lebih kecil dari 5, kan dia berarti arahnya ke sini kan. Berarti ini juga termasuk kan di dalam sini. Gitu. Jadi kayak dia ikutan. Makanya kita bisa dapat si dia sama dia. Gitu. Oke, berarti kita punya untuk yang si dianya yang kurang dari 5 itu berarti negatif. Berarti kita punya min 2X plus 10. Nah, untuk yang ininya itu dapat min X plus 2. Kenapa? Yang kita kerjakan yang ini aja dulu, yang kurang dari 5. Kenapa yang nggak kurang dari 2 dulu yang kita taruh di depan sini? Nah, ini kita tergantung soalnya. Karena kan depannya si 2X min 10 dulu kan, berarti otomatis yang kita masukkan awal itu adalah si yang punya fungsi 2X min 10-nya dulu, yang mutlak 2X min 10-nya dulu. Berarti kita punya min 2X plus 10. Dapatnya min 2X plus 10, baru yang X min 2. X min 2-nya itu kita punya min X plus 2. Berarti bentuknya adalah ini. Gitu. Nah, berarti kita punya 3X, min 3X plus 2 nih dari penjumlahan mereka. Jadi kayak min 2
sama min 1, dapatnya min 3. Min 10, plus 10 sama 2, dapatnya 12. Gitu. Oke, lanjut. Kita yang kedua. Ini kita hapus dulu. Oke, untuk yang kedua kita punya batas ini. Kita punya batas dari 2 sampai 5. Berarti X-nya lebih besar dari 2 dan X-nya lebih kecil dari 5. Berarti kita punya yang dia sama dia. Sama konsepnya karena dia 2X min 10 dulu. Berarti kita pakai yang ini dulu. Berarti kita punya min 2X plus 10 ditambah. Untuk yang ini berarti kita dapatnya yang ini. X min 2. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Si dia, temannya dia, dapatnya min 1. 10 dikurang 2, berarti dapatnya 8. Gitu. Oke, untuk yang terakhir berarti kita punya, hapus dulu. Untuk yang terakhir kita punya X lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5 berarti yang kita pakai kan urutannya di sini. Berarti si 2-nya juga termasuk gitu ya. 2-nya juga termasuk dalam yang lebih besar dari 5. Berarti kita pakai yang ini dan ini. Konsepnya sama, kita pakai yang dia dulu, berarti 2X min 10 ditambah dengan X min 2. Berarti kita dapat si 2X ditambah X dapat 3X, min 10 ditambah min 2 dapat min 12. Oke, ini kita dapat, berarti kita punya fungsinya adalah, atau jawabannya, untuk yang mutlak 2X min 10 ditambah mutlak X min 2, itu bentuk mutlaknya atau ubah nilai mutlaknya itu bakalan menjadi 3 bagian. Dia bakalan berubah menjadi min 3 plus 12 di saat atau untuk X-nya kurang dari 2. Dan dia bakalan berubah menjadi X min 8 untuk X-nya dari 2 sampai 5. Dan dia bakalan berubah menjadi 3X min 12 di saat X-nya lebih besar dari 5. Gitu. Oke, untuk lebih paham kita masuk ke soal nomor 4 aja. Sebenarnya ini sama, cuma bedanya minusnya. Yuk, kita kerjakan. Kita pelan-pelan aja. Kita punya fungsi 2X min 10 dikurang X min 2. Awalnya kita bikin garis bilangan sama kayak gini. Aku tulis ulang biar lebih gampang dan lebih mudah dilihat. Oke, ini kita punya 2 dan 5. Sekali lagi, 2 dan 5 itu dari mana? Dari batas mereka di saat kita sama dengankan 0. Jadi kalau misalnya si 2X min 10-nya disama dengankan 0, kita punya X-nya sama dengan 5. Dan X min 2-nya kalau disama dengankan 0, kita dapat 2. Nah, ini untuk menentukan batasnya dari mana. Oke, berarti kita punya untuk fungsi yang ini, kita punya X kurang dari 2. Untuk yang tengahnya berarti X-nya dari 2 sampai 5. Dari yang ini kita punya X-nya lebih besar dari 5. Nah, konsepnya sama, kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti untuk yang pertama ini, kita pakai yang dia dan, yang ini dan ini. Ya. Berarti kita punya X min 2-nya, kita pakai yang tadi. Berarti kita punya min 2X plus 10 dikurang, karena dia soalnya dikurang dengan min X plus 2. Berarti kita coba kurangkan, min 2 dikurang min 1 berarti adalah min X. Kenapa min X? Karena minus ketemu minus dulu kan dapatnya plus ya. Jadi min 2 ditambah 1 dapatnya min 1. 5 dikurang 10 dikurang 2 dapatnya 8 gitu.
Oke, untuk yang kedua, kita punya batas dari 2 sampai 5, berarti kita punya X-nya lebih besar dari 2, berarti ini. Terus X-nya lebih kecil dari 5, berarti ini. Berarti kita punya, ini kita hapus dulu. Ya, berarti untuk yang kedua kita punya ini dan salah kan? Salah. Maaf guys. Kita punya ini dan ini. Berarti kita punya min 2x plus 10 dikurang x min 2. Berarti jawabannya adalah min 13 plus 12. Min 3x plus 12. Dari mana? Ini min 2 dikurang x dapatnya min 3. 10 dikurang min 2. Jadi kayak min ketemu min jadi plus, jadinya dapatnya plus 12. Gitu. Yang terakhir berarti kita punya x lebih besar dari 5, berarti kita punya yang dia, ini dihapus dulu biar nggak ribet. Ini dengan dia. Berarti kita punya 2x min 10 dikurang x min 2. Berarti 2x min 1, 2x dikurang 1 dapat x, min 10 dikurang min 2, hasilnya min 8. Ini kan ada dikurang, min ketemu min jadi plus, jadi min 10 ditambah 2, dapatnya min 8. Oke, berarti untuk fungsinya atau untuk nilai mutlaknya, harga nilai mutlaknya, dalam soal 2x min 10 ditambah x min 2, itu menjadi, dia akan menjadi min x plus 8 untuk x-nya kurang dari 2. Dan dia bakalan berubah menjadi min 3x plus 12 di saat x-nya dari 2 sampai 5. Dan dia akan berubah menjadi x min 8 di saat x-nya atau untuk x-nya lebih besar dari 5. Gitu. Sampai sini semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan, bisa komen di bawah, dan semoga bermanfaat dan jangan lupa bersenang-senang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.